Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi trading forex teman-teman ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingatkan teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe, dan juga yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan juga share agar channel ini semakin berkembang, semakin baik lagi, dan saya semakin semangat untuk berbagi kepada teman-teman. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang strategi trading forex itu yang ada 8, baru saya bahas sampai 6 ya teman-teman. Dan sekarang 2 lagi saya akan jelaskan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya akan jelaskan ini, sehingga teman-teman mendapatkan keuntungan dari trading forex. Oke teman-teman, di sini yang ketujuh itu strategi trading melalui news ataupun trading pada saat news. Artinya seperti ini. Apabila ada news tentang NFP, itu kan dampaknya kan akan volatile sekali tuh, harganya itu akan kencang tuh, naiknya kencang, turunnya kencang. Ya artinya kita bisa manfaatkan untuk trading di situ kan. Kita bisa pasang buy stop, sell stop seperti itu. Tapi ini ada pembahasannya nih kan teman-teman. Seperti apa? Yaitu strategi ini adanya isu politik dan ekonomi dapat mempengaruhi arah pergerakan harga dari suatu komoditas, termasuk mata uang. Karenanya ada beberapa aliran trading yang menggunakan berita sebagai media dalam mengambil keputusan. Ada yang mengambil keputusan sejalan dengan berita mainstream, dan ada juga yang mengambil keputusan yang bertolak belakang dengan berita mainstream. Kenapa demikian? Lanjut sebagai contoh. Apabila seorang investor mendapatkan berita positif dari sebuah negara, ia akan mengambil salah satu dari 2 aksi ini. Pertama, ia akan menjual komoditas yang dimiliki karena harga cenderung tinggi, ataupun ia akan membeli karena harga tren kenaikan masih bisa berlangsung lebih lama lagi dan lebih tinggi lagi. Jadi seorang trader yang menggunakan strategi news ini, dia akan mengambil 2 tindakan teman-teman. Pada saat rilis berita, dia akan mencermati, mengamati, maka dia akan beraksi melakukan dua aksi ini. Yang pertama, ia akan menjual komoditasnya karena harga sudah tinggi menurut dia, ataupun dia akan membeli lagi karena menurut dia tren kenaikannya masih berlangsung. Jadi aksi 2 itulah yang kebanyakan diambil oleh para trader yang menggunakan strategi melalui news. Itu yang ketujuh teman-teman, strategi trading memakai news. Oke. Yang ke-8 teman-teman. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Trading makro. Makro adalah jenis strategi trading forex yang biasa digunakan oleh manajer investasi ataupun trader untuk menaruh modal yang dimiliki berdasarkan analisis makroekonomi pada sebuah negara. Wah, ini udah skala perusahaan investasi ya. Kayak semacam Saratoga miliknya Sandiaga Uno, ataupun perusahaan-perusahaan investasi lainnya lah yang ada di Indonesia gitu kan. Dia menggunakan strategi ini, strategi makro nih teman-teman nih. Beberapa indikator seperti sejarah, tren pasar jangka panjang, hubungan internasional dengan negara lain, kegiatan perdagangan, siklus bisnis adalah beberapa aspek yang digunakan sebagai indikator untuk menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Tokoh yang identik dengan global makroekonomi trading adalah Ray Dalio, founder Bridgewater Hedge-Fund. Jadi ini yang sering ataupun yang selalu menggunakan trading makro ini, orangnya adalah Ray Dalio, founder dari sebuah perusahaan investasi atau hedge fund teman-teman ya. Terdapat 3 jenis makro trading yang dikenal oleh para ahli, yaitu discretionary, commodity trading, advisor, dan systemic. Discretionary macro trading melakukan pembentukan strategi dengan menentukan arah nilai aset untuk menunjukkan pergerakan positif ataupun negatif. Sedangkan CTA trading menggunakan metode yang sama dengan discretionary trading, hanya saja CTA trading
menggunakan algoritma tren harga untuk menentukan keputusan dalam membeli kontrak perdagangan future. Dan model makro trading yang terakhir adalah sistemik makro. Model ini merupakan gabungan antara discretionary makro dan CTA. Sinyal yang digunakan trader atau investor untuk memasuki pasar menggunakan indikator seperti analisis fundamental. Akan tetapi, dalam penerapannya, sistemik makro juga menggunakan algoritma yang sama seperti milik CTA trend. Jadi teman-teman, sekali lagi dalam trading makro ini memang menurut saya sangat familiar digunakan di market saham. Pokoknya ya Sandiaga Uno itu memang menggunakan teknik ini, jadi dia melihat makroekonominya global. Misalkan Indonesia nih, PDB-nya gimana, pertumbuhan ekonominya gimana, hutang piutangnya gimana di Indonesia nih. Kalau lagi bagus ya dia akan masuk ke pasar dan akan membeli saham-saham yang terdampak positif dari kebijakan-kebijakan politik Indonesia. Misalkan Indonesia sekarang lagi bagus-bagusnya nih dari batu bara, maka perusahaan investasi tersebut akan membeli saham-saham yang bergerak di bidang batu bara karena menurut mereka makroekonomi batu bara ini sangat bagus. Seperti itu teman-teman contohnya ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman materi ini, dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang ingin trading tapi belum bisa trading, silahkan Anda bisa gunakan robot trading dari mana saja. Yang penting harus ingat bahwa trading itu sangat beresiko teman-teman. Tidak ada jaminan untuk terus profit dan juga tidak ada jaminan untuk tidak ada kerugian. Pasti ada kerugian, profit itu bukan hal yang pasti teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.